Dan masih terkait perdagangan global, Saudara, Badan Pusat Statistik mencatat selama bulan Oktober, neraca perdagangan Indonesia surplus 3,61 miliar dolar Amerika Serikat. Ini adalah angka surplus ke-8 yang terjadi sejak awal tahun 2020. Nilai ekspor naik 3,09% dari bulan sebelumnya menjadi 14,39 miliar dolar. Sementara nilai impor anjlok sampai dengan angka 6,79% menjadi 10,78 miliar dolar Amerika. Dengan demikian, secara total neraca perdagangan Indonesia sejak Januari sampai dengan Oktober surplus 17,07 miliar dolar. Surplus neraca dagang bertepatan dengan resesi yang menyelimuti Indonesia. Kalau kita lihat negara terbesar yang menyumbang surplus di sini Amerika Serikat. Neraca perdagangan kita surplus sebesar 1.029,1 juta US dollar. Surplus 8 kali dihitung sejak awal tahun 2020 seharusnya ini bisa menjadi kabar baik. Sayangnya surplus akibat impor melorot justru menjadi konfirmasi bahwa ekonomi kita memang sedang tekor. Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga dan juru kamera Budi Avimala sudah di Bursa Efek Indonesia. Dian, surplus kali ini sepertinya bisa menjadi konfirmasi ekonomi kita memang resesi, lalu utang luar negeri juga menanjak. Bagaimana pasar merespons katalis ini, Dian? Surplus akibat impor melorot ini memang mengkonfirmasi bahwa kondisi perekonomian kita ini sedang tekor, Maidop dan juga saudara. Nah, cerita surplusnya neraca perdagangan kita pada Oktober 2020 ini berbeda dengan cerita surplus neraca perdagangan ketika perekonomian kita sedang normal. Kenapa demikian, Maidop dan juga saudara? Karena ketika perekonomian normal ini biasanya neraca perdagangan atau surplusnya neraca perdagangan dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang diterima dari ekspor dibandingkan dengan pengeluaran akibat impor begitu. Meskipun memang kondisi Oktober 2020 ini sekilas terlihat sama seperti tadi Anda sampaikan, Maidop, bahwa BPS sudah merilis bahwa angka neraca perdagangan kita pada Oktober 2020 ini mengalami surplus nilainya 3,61 miliar dolar Amerika Serikat, menjadi rekor tertinggi dari surplus neraca perdagangan kita selama tahun 2020 begitu. Dengan nilai ekspor ini 14,39 miliar dolar Amerika Serikat yang kemudian juga mengalami kenaikan 3,09% dan kemudian juga nilai impor kita sebesar 10,78 miliar dolar Amerika Serikat yang berkebalikan mengalami penurunan 6,79% secara bulanan, bahkan secara tahunan ini penurunannya drastis atau tajam sebanyak 26,93%. Nah, melorotnya nilai impor ini tidak melulu menjadi sinyal positif bagi perekonomian kita, Maidop, karena sekali lagi surplusnya neraca perdagangan ini terjadi pada saat perekonomian kita tidak normal atau saat dalam kondisi pandemi. Kita tahu pertumbuhan ekonomi kita ini secara 2 kuartal berturut-turut mengalami kontraksi, begitu sederhananya kita mengalami resesi. Nah, kondisi resesi inilah yang kemudian membuat atau menjadi penyebab utama faktor impor kita melorot. Nah, karena penurunan pertumbuhan ekonomi atau resesi inilah yang membuat pemerintah juga akhirnya menginjak rem untuk melakukan pembelian bahan baku dari negara lain begitu. Sehingga penghentian pembelian bahan baku dari luar negeri ini kemudian juga mengakibatkan sepinya produktivitas, boro-boro produksi, Maidop dan juga saudara. Bahkan kita ingat pabrik-pabrik semenjak awal pandemi ini sudah melakukan bahkan pemutusan hubungan kerja, sehingga hal ini juga menyebabkan pada meningkatnya angka pengangguran di Indonesia. Masih melansir data BPS, ini pada Agustus 2020, data pengangguran kita di dalam negeri ini angkanya sudah mencapai 9,77 juta penganggur, yang kemudian mengalami kenaikan 2,67 juta penganggur dibandingkan atau secara tahunan dibandingkan Agustus 2019. Nah, memang akan diprediksi bahwa surplus neraca dagang kita ini akan terus terjadi hingga akhir tahun, meskipun nanti angka surplusnya mungkin akan lebih kecil dibandingkan Oktober, karena sekali lagi memang Oktober ini mencatatkan surplus tertinggi selama 1 tahun belakangan. Nah, Maidop, isu kedua ini adalah
terkait dengan utang luar negeri Indonesia yang terus menanjak begitu. Data dari Bank Indonesia ini selama triwulan ketiga atau pada triwulan ketiga atau September 2020 ini utang luar negeri kita tercatat sebanyak 408,5 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, utang ini mencakup utang luar negeri sektor publik atau pemerintah dan bank sentral senilai 200,2 miliar dolar Amerika Serikat, kemudian juga utang luar negeri sektor swasta mencakup juga BUMN ini mencapai 208,4 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, utang luar negeri kita pada triwulan ketiga ini memang mengalami kenaikan 3,8% secara tahunan pada kuartal ketiga, tetapi meskipun naik sebenarnya angka peningkatan ini lebih rendah dibandingkan dengan angka peningkatan utang luar negeri kita pada kuartal kedua, Maidop dan juga saudara. Jadi sederhananya meskipun meningkat sebenarnya utang luar negeri kita ini juga melambat begitu. Nah, utang luar negeri kita pada triwulan ketiga ini sebenarnya disumbang oleh penerbitan surat utang global Samurai Bond di pasar keuangan Jepang dan juga penarikan sebagai komitmen pinjaman dari lembaga multilateral. Nah, pertanyaannya Maidop dan juga saudara, mengapa Indonesia masih terus melakukan penarikan utang luar negeri? Kalau ditarik dalam kondisi saat ini, sebenarnya penarikan utang luar negeri itu bertujuan untuk menjaga portofolio pembiayaan atau brankas negara demi menangani pandemi COVID-19 sekaligus juga melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional. Tapi meskipun begitu, kita dengarkan pernyataan dari ekonom Indef Bima Yudhistira terkait dengan pemerintah yang terus-menerus melakukan penarikan utang luar negeri berikut ini. Indikasi lain adalah terkait dengan tekanan terhadap nilai tukar rupiah, karena ketika pemerintah melakukan pembayaran bunga utang dan pembayaran utang jatuh tempo, maka pemerintah harus mencari sumber pendanaan falas, dan ini akhirnya membuat suplai falas berkurang dan mengakibatkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Seperti yang kita lihat dalam beberapa bulan terakhir ini, cadangan devisa yang sempat meningkat akhirnya mengalami penurunan karena pemerintah melakukan pembayaran utang luar negeri. Ini akan berimplikasi juga terhadap dunia usaha pada tahun 2021 ketika resiko pembiayaan utang ini diakui pemerintah dalam nota keuangan menjadi salah satu resiko yang paling besar pada APBN tahun 2021. Ya, Maidop dan juga saudara, lalu bagaimana pasar keuangan ini merespon hal ini? Nah, pagi hari ini IHSG kita masih bergerak di zona hijau setelah pada hari kemarin masih juga menguat 0,62%. Pagi ini sudah dibuka di level 5.500 sekian, begitu masih di zona hijau menguat 0,52%. Kita akan tunggu hingga akhir penutupan perdagangan, Maidop dan juga saudara. Semoga ini energi positif akan tetap menopang laju IHSG kita hari ini. Kembali ke studio, Maidop. Terima kasih Dian Silitonga dan juga juru kamera Budi Avimala langsung dari Bursa Efek Indonesia.